Di awal udah ketahuan ya, saya mau membahas alur cerita apa. Ya, ini film lawas, film dari Jepang juga. Ini rilis tahun 2008. Judulnya Detroit Metal City. Yang suka genre komedi, band harus banget nonton film ini. Live action yang diangkat dari manga dan anime dengan judul yang sama. Garis besar cerita ini yaitu seorang anak dari kampung yang bermimpi jadi musisi yang stylish dan trendy. Cerita diawali seorang anak muda yang akan masuk kuliah dan berpamitan sama ibunya. Di sini juga diperlihatkan dia itu punya adik. Di sini kita bakal diperlihatkan karakter anak muda ini itu sangat lemah lembut sekali. Bisa dilihat ya gimana lucunya sifat anak muda ini. Oh ya, dan nama karakter utama kita itu Negishi Soichi. Cerita berlanjut, anak muda ini akhirnya masuk kampus. Anak muda ini pun tertarik untuk mengikuti klub musik dan naksir sama cewek ini. Di klub ini si Negishi Soichi bernyanyi dan teman-temannya ini pun takjub sama Soichi. Dan salah satu temannya bilang, Soichi bakal berhasil jadi pro musisi. Dan Soichi pun punya moto, no music, no dream. Akhirnya dia ke salah satu agensi dan mengirimkan demo musiknya. Ternyata setelah Soichi lulus, dia berakhir dengan band death metal Detroit Metal City. Di sini, bandnya Soichi manggung dan memainkan lagu judulnya Satsugai. Diperlihatkan juga di MC ini punya fans militan juga. Lanjut ke backstage. Di sini kita bakal diperkenalkan member di MC. Yang pertama, basisnya namanya itu Jagi-sama. Nama aslinya Wadakun. Untuk drummernya namanya Kamius-sama, nama aslinya Nishida-kun. Dan Negishi Soichi alias Johannes Krauser Nisei. Selanjutnya manajer DMC ini datang dan memuji kalau show malam ini sukses. Tapi di sini Soichi mengeluh karena keinginan dia kan gak mau nyanyi lagu-lagu death metal. Dia pun akhirnya menyetel lagu dan bernyanyi lagu-lagu trendy, lagu-lagu stylish, judulnya Raspberry Kiss. Terus manajernya karena gak tahan lagu-lagu melo-melo kayak gini, akhirnya Soichi disikat. Pulang dari backstage, Soichi ketemu fansnya. Karena fansnya nggak tahu Soichi adalah Krauser, ya cuma dilewatin doang. Esok harinya dia nyanyi-nyanyi lagu melo gini lagi, dan keinginannya ingin nyanyi lagu-lagu seperti ini. Terus dia ke Tower Record. Di sini dia ketemu teman ceweknya waktu kuliah. Ternyata hari itu hari perilisan CD DMC. Dan cewek ini, Aikawa-san, bilang kalau dia nggak suka sama DMC. Akhirnya Soichi mengurungkan niatnya kalau dia adalah anggota DMC. Dan hari itu juga ternyata DMC ada jumpa fans. Dan Soichi pun dipanggil. Dan akhirnya di sini Soichi menyuruh Aikawa nunggu di kafe. Nah, di sini ini dia bakal bolak-balik tuh. Acara jumpa fans, terus ke tempat Aikawa, ke acara jumpa fans lagi, ke tempat Aikawa, pokoknya gitu terus. Dan akhirnya dia manggung, terus Aikawa datang ke show-nya DMC ini di Tower Record. Dan di sana Rock Aikawa diangkat sama Krauser dan dia pun shock, dia pulang. Negishi Soichi pun di sini mencari Aikawa. Dia udah khawatir kalau identitasnya sebagai Krauser bakal ketahuan, tapi ternyata masih aman. Cerita berlanjut di backstage. Di sini DMC dimuat di koran dan semakin terkenal. Dan DMC pun semakin dekat sama Jack Ildark. Siapa Jack Ildark itu? Dia itu kayak roots-nya death metal. Intinya kayak bapak death metal gitulah singkatnya. Soichi pun mengeluh lagi dan dia masih aja pingin nyanyi lagu-lagu trendy. Dan berakhir disikat sama manajernya ini lagi. Akhirnya Soichi bisa ngedate sama Aikawa. Dan di cafe ini Soichi dikenalin sama Asato Hidetaka.
Intinya Asato ini seorang produser gitu. Terus Soichi disuruh nyanyi, kali aja bakal diproduserin sama Asato. Dia berpikir begitu. Akhirnya di sini dia nyanyi sebuah lagu judulnya Amae Koibito dari Kaji Hideki lagi. Tapi respon Asato malah negatif dan Soichi pun pulang dan kebencian sama Asato mulai ada. Bel rumahnya berbunyi. Dia mengira Aikawa datang. Ternyata itu adalah manajernya. Dan intinya di sini si manajernya ini mengajarkan roots dari death metal. Di tengah-tengah ternyata Aikawa malah datang. Dan posisi Soichi sama manajernya ini kayak gini. Aikawa salah paham dan akhirnya Aikawa pergi. Soichi pun berpikir kesempatan untuk mendapatkan Aikawa sudah nggak ada. Terus saat melihat foto Asato Hidetaka, kebencian pun semakin menjadi. Soichi bangkit dan kebencian itu dituangkan di sebuah lagu judulnya Urami Harasade Okubekika. Karena masalah Aikawa yang salah paham dan masalah sama Asato yang Soichi dipermalukan ini, di sini Soichi fokus ke DMC dan DMC pun bisa tour keliling Jepang. Di Shibuya, DMC ngalahin rapper Kiva. Terus di Hakata, DMC ngalahin grup band punk cewek Gintama Girls. Di sini lagu dari Gintama Girls judulnya DMC, Detarame Mazakon Cherry Boy. Scene di sini tolol sih. Krauser datang ke panggung ngegantung gini, tapi fansnya ngira kalau Krauser sedang acting. Padahal itu beneran dia kegantung kayak gitu. Tour selesai. Esoknya Soichi seperti biasa nyanyi di pinggir jalan dan di sini dia melihat Saji-kun, adik kelasnya zaman kuliah. Saat melihat band adik kelasnya ini, Soichi ketemu sama Aikawa dan Soichi menceritakan kalau kejadian itu adalah kejadian salah paham. Aikawa percaya dan Soichi mengajak Aikawa ngedate lagi. Tapi Aikawa udah punya janji sama Asato Hidetaka. Wajah Soichi di sini agak asem gitu. Esoknya ternyata Soichi ngestalk Aikawa yang sedang jalan sama Asato Hidetaka. Terus Aikawa ketemu sama Saji-kun. Dan Saji-kun ternyata nggak sengaja ngelihat Soichi ini. Soichi kabur dan Kaji pun mengejarnya. Soichi kabur ke toilet dan Kaji pun mengikutinya. Karena nggak pengen ketahuan, Soichi berubah jadi Krauser. Karena Kaji ini mau tampil, dia nervous. Krauser pun atau si Soichi ini akhirnya memberikan advice. Dan Kaji pun berpikir kalau ternyata Krauser itu baik. Ya iyalah, kan di dalam Krauser itu si Soichi. Lanjut ngestalk Aikawa dan Asato, scene pindah ke tempat pertunjukan Power Rangers. Krauser tiba-tiba keluar dan pertunjukan pun rusuh. Krauser mengejar Aikawa dan Asato. Terus Aikawa ketakutan, Asato pun melindungi Aikawa. Tapi tidak diduga-duga yang ngesikat Asato ternyata si Ranger Merah, di mana itu adalah fans militannya Krauser. Scene paling penting ada di sini. Aikawa bilang hanya pengecut yang bersembunyi di balik make up. Dan dia bilang juga kalau lagu DMC yang tentang kebencian dan frustasi tidak memberikan mimpi kepada orang-orang. Aikawa bisa bilang begitu karena itu adalah kata-kata Soichi sendiri. Ketika Soichi atau Krauser ini mau menjelaskan, tiba-tiba ada angin kencang dan sebuah patung jatuh ke arah Aikawa. Krauser pun melindunginya dan karena suara kesakitan Krauser, Aikawa mulai curiga Krauser adalah Negishi Soichi. Karena kata-kata Aikawa yang musiknya nggak memberikan mimpi kepada orang lain, Soichi ini pun tiba-tiba berhenti dari DMC. Fans-fansnya pun menangis karena kepergian Krauser. Krauser atau Negishi Soichi ini ternyata pulang ke kampung halamannya. Di rumah dia kaget, ternyata adiknya jadi bandel karena dia terinspirasi DMC. Negishi pun menyamar menjadi Krauser. Adiknya ini dinasehatin dan harus berbakti kepada orang tua. Akhirnya dia sukses bikin adiknya tobat. Dan di scene ini ibunya itu kayaknya tahu deh kalau Krauser itu adalah anaknya. Soalnya dia senyum-senyum kecil kayak gini. Terus ada surat-surat datang
Surat-surat ini dari fansnya yang isinya kayak gak bisa hidup kalau gak ada Krauser, musik DMC yang memberikan sebuah mimpi. Intinya fans-fans ini ternyata sangat peduli sama Krauser. Dan berkat ibunya juga, akhirnya Soichi sadar. Terlepas dari lagu-lagu DMC yang terrible, di situ ada orang-orang yang peduli dan diberikan sebuah mimpi dari lagu-lagu DMC. Karena hari itu adalah hari tantangan dari Jack, Soichi pun langsung balik ke Tokyo. Di tengah-tengah perjalanan, ternyata fansnya tahu kalau Krauser ini lagi OTW. Dan yang paling epic itu di sini. Fansnya ini menjemput dari stasiun dan mendampingi Krauser sampai ke panggung. Di panggung ini, Aikawa pun datang. Jack akhirnya nampil duluan dan menyanyikan sebuah lagu judulnya Buckingham Palace. Ini lagu original untuk film DMC ya. Terus Jack ngeluarin banteng Metal Buffalo di panggung. Lalu Krauser pun datang. Ketika Metal Buffalo ini menyerang, Krauser bisa menjinakkannya. Ya karena dia dari kampung dan biasa main sapi kan. Akhirnya Jack dan Krauser battle musik. Tapi tiba-tiba panggung meledak. Krauser mulai menyerah, tapi karena fans militan DMC ini akhirnya memberikan kekuatan Krauser untuk bangkit. Setelah bangkit dan tidak terduga-duga, di depan fansnya dia mulai nyanyi Amai Koibito dan akhirnya di sini Aikawa tahu kalau Krauser itu adalah Negishi Soichi. Manajer marah dan Krauser ini dilempar rokok. Setelah dilempar, akhirnya dia kembali metal lagi. Aikawa pun berusaha ke atas panggung. Setelah di atas panggung, roknya diangkat lagi. Oke, seperti itu aja. Jangan lupa subscribe ya. Dan kita ketemu lagi di bedah alur film selanjutnya. Bye-bye.